了。再中毒人阵，送出冰铁，有100余年啊！我的身体。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan babak Suyan ya guys, sang dewa penguasa dunia yang sampai sekarang itu belum pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Udah mau 100 episode tapi kita sama sekali itu belum pernah melihat gimanakah full power seorang Suyang ya kan. Hehe. Mungkin nanti kali guys, di akhir-akhir pas mau bertarung melawan boss terakhir. Nah, disitulah baru Suyang kita bakal full power nih. Oke, di part 97 episode 99 Len Shishuanian hari ini, kita semua bakal melihat Suyang dan kawan-kawannya bakal menerobos ke suatu tempat yang penuh akan formasi mematikan. Tetapi di akhir mereka bakal bertemu dengan dua senior yang sangat sombong. Mereka mencoba membantai Suyang nih. Tapi ya, sama Lord Suyang kita mah easy peasy lemon squishy. Oke, mari kita review sedikit dulu buat part terakhir, di mana kita semua sudah melihat Suyang akhirnya sampai ke kota Shanghai. Baru aja sampai, dia tuh mengira orang-orang di sana itu cukup baik. Tapi ada penipu yang menjual cerita sedih dan fisiknya yang kurang supaya diberikan oleh orang-orang yang kasihan kepada dia guys. Tetapi Suyang mengungkapkan identitas si penipu dengan meledakkan tubuh boneka kayu tersebut. Belum cukup sampai sana, Suyang dan para anak buahnya dihampiri oleh sang penipu yang bernama Kang Chu. Nah, di sini Kang Chu mencoba mengajak orang-orang untuk menyerang Suyang guys. Tapi berakhir semua dipentalkan dan tuar. Singkat cerita, sehari sudah berlalu. Kang Chu yang kembali ke sekte Mangpei mereka, tetapi baru aja kembali, dia tuh langsung diledekin oleh para seniornya. Yang wanita bernama Wute, sementara yang pria bernama Wuliang. Mereka terus meledek si Kang Chu yang sehabis dihukum karena tidak mendapatkan harta satupun dari para praktisi makhluk abadi kemarin. Wah, dihukum sampai sekarat nih, kasihan juga ya. Padahal Kang Chu ini dianggap sebagai penipu nomor 1 di sekte Mangpei mereka. Tetapi karena rencana yang gagal, dia pun terus diledekin dan dihina-hina nih. Kang Chu pastikan ketika luka-lukanya sembuh, dia bakal membungkam mulut mereka ini yang jahat. Percaya kata Mimin deh guys, senior-senior sombong ini cepat atau lambat itu bakal terkena masalah besar. Biasanya yang sombong bakal kena masalah kan, kayak gitu. Kang Chu akhirnya sampai ke kediamannya. Dia terus mengoceh bakal menghabisi mereka yang sudah begitu berani menghina-hina dirinya setelah lukanya disembuhkan. Tapi ketika dirinya mau masuk ke rumah, ternyata di sana sudah ada Suyang dan para anak buahnya. Waduh. Padahal tadi dia sempat ngomong ingin balas dendam kepada Suyang tuh. Sekarang ketemu Suyang langsung, dia pun langsung mencoba berpura-pura lupa alias amnesia nih. Kang Chu segera kabur dengan alasan ingin pergi ke toilet. Tetapi langsung Suyang tarik kembali sampai membuat dirinya terbanting. Langsung dah tuh. Yang tadinya penuh akan kemarahan, sekarang dia mencoba bertindak baik di hadapan Suyang. Bahkan luka-luka besar di tubuhnya itu tidak dia pedulikan. Dirinya terus bertanya apa yang Suyang butuhkan, semuanya bakal dia laksanakan. Ini contoh orang yang sudah ketakutan banget ya guys. Hehehe. Suyang sempat memuji bakat Kang Chu yang sangat bagus.
Bahkan Kang Chu bisa menghipnotis dirinya sendiri supaya menganggap tubuhnya itu sedang tidak sakit. Wah, keren juga ya. Pantesan si Kang Chu tidak bisa merasakan sakit sementara nih. Pada akhirnya Suyan mencabut semua jarum yang menancap di tubuhnya Kang Chu. Nah, buat kalian bingung, sebenarnya Kang Chu itu dihukum pasung guys dengan jarum-jarum itu oleh ketua sektenya. Seperti yang Mimin bilang tadi, itu semua karena dia gagal mendapatkan harta satupun kemarin. Kang Chu langsung berterima kasih atas kebaikan Suyan. Tetapi setelah diperhatikan kemampuannya Kang Chu, Suyan tahu dia ini merupakan penerus dari orang yang bernama Kang Sun. Kang Sun dianggap sebagai penyihir kuno yang seumuran dengan si Yaya nih. Dulunya terkenal di generasi Yaya. Dianggap sebagai orang yang membawa sastra ke Taoisme. Tetapi walaupun gurunya luar biasa, tampaknya Kang Chu tidak senang akan metode sang guru yang suka menulis soal sastra. Dia lebih memilih untuk mempelajari metode penipu karena dia merasakan guys, hati semua manusia itu penuh akan kejahatan. Sehingga dengan menipu mereka, maka bisa menggunakan orang-orang jahat ini. Tapi ketika Kang Chu mengatakan ada banyak harta Shanghai di sebuah tempat, Suyan pun jadi auto tertarik. Namun si Kang Chu memperingatkan, di sana penuh akan formasi pembantai yang sangat kuat, sehingga Kang Chu memprediksi membutuhkan waktu sekitar setengah tahun persiapan untuk masuk ke sana supaya bisa berhasil. Tetapi Suyan langsung angkat bicara nih, nggak perlulah, cukup malam ini saja. Bagi sang dewa kita satu ini semuanya mudah guys. Formasi pembantai apa itu? Ibaratkan upil aja di hadapannya. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Kang Chu menggunakan topeng kucing. Dia mencoba menyamar takut ketahuan sama orang-orang dari sektenya. Kang Chu begitu percaya diri, lokasi dalam menerobos ke dalam sana. Tapi dia kelamaan guys, kebanyakan ngomong nih orang nih. Mau menerobos gudang harta karun lama banget. Membuat Suyan turun tangan sendiri dan menghancurkan tembok di sana dengan mudah. Kebanyakan lawak ini si Kang Chu nih. Untuk pertama kalinya Kang Chu masuk ke sini. Sebenarnya ini adalah tanah suci sekte mereka guys. Walaupun dia penasaran ada harta apa di sini, tetapi dirinya tidak berani masuk seorang diri. Dan bener aja tuh, baru saja jalan sebentar, dia tuh sudah langsung menginjak formasi pembantai. Formasi itu menyalakan api raksasa dari dalam yang langsung meledak. Tetapi di hadapan Suyan, api itu malah takut guys, balik lagi ke asalnya. Begitu juga dengan kabut racunnya datang, itu semua tidak ada gunanya di hadapan Suyan. Membuat Kang Chu kebingungan nih. Kok mereka bisa aman-aman saja bahkan tidak mengalami luka? Bahkan diserang oleh formasi ribuan pedang, itu juga si Suyan bisa berjalan santai seperti di pantai guys. Gak butuh persiapan setengah tahun memang ya kan? Cukup satu malam aja sama si Lord Suyan. Semakin masuk mereka semakin sadar, inilah tempat Kang Sun berada nih sepertinya. Tetapi ternyata di sana sudah ada si Wulian dan Wute. Mereka mengancam agar pergi dari sini atau bakal dibantai. Kang Chu dengan singkat ketahuan oleh mereka yang menggunakan topeng. Kedua senior memastikan kali ini si Kang Chu bakal dieksekusi. Karena dia sudah begitu berani membawa orang luar ke tanah suci sekte mereka. Pasti ketua sektenya bakal marah besar. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, pertarungan pun terjadi. Tetapi Suyan gak mau banyak basa-basi guys. Langsung dia tekan kedua musuh dengan mudah. Sampai membuat si Yaya bingung nih. Kenapa tumben bosnya itu turun tangan?
Para udang krocos seperti ini cukup serahkan kepada mereka saja. Ternyata si Suyang itu kesal guys. Dia melihat ada suatu kejahatan yang mereka kerjakan di dalam sana. Jadi di dalam bukanlah penuh akan harta karun, melainkan penuh akan dosa kejahatan. Nah, untuk apakah itu kita bakal tahu nanti. Praktik kejahatan itu juga sudah berjalan sedari sekte ini berdiri, berarti sudah berlangsung selama ratusan tahun. Segera dikeluarkan rohnya Wute dari tubuhnya guys. Bahkan si Wuliang, Suyang hancurkan tubuhnya sampai berkeping-keping. Waduh, sadis banget dewa kita satu ini nih. Tumben banget ya kan? Biasanya seperti ini mengartikan kalau Suyang itu sudah kesal nih. Yang ternyata kejahatannya dikerjakan oleh orang-orang ini adalah menangkap orang-orang biasa dan mereka segel ke dalam guci hidup-hidup. Masalahnya jumlahnya itu banyak sekali. Sepertinya ini merupakan salah satu bentuk dari pengorbanan untuk ketua sekte mempei mereka nih. Buset, pantesan aja Lord Su yang kita murka langsung ingin membantai para musuh tanpa ampun. Apalagi ketika dia mengetahui ada kejahatan di dalam sini guys. Auto kesal dia tuh. Ngeri kali. Kira-kira praktek apa saja yang terjadi di dalam sana? So mari kita lihat buat part 98 episode 100-nya. Apa yang bakal Lord Su yang kita lakukan ya? Oke, langsung saja jadi. Ternyata orang yang melakukan ini semua adalah orang yang sangat dipercaya oleh si Kancu. Cuma Mimi masih tidak tahu apakah itu ketua sektenya atau gurunya nih guys. Orang ini jahat sekali. Dia menghipnotis Kancu dengan memastikan kalau orang yang dia jebak di dalam guci ini semuanya itu senang semua. Jadi Kancu juga harus ikut senang. Suyang mau tidak mau harus turun tangan nih guys melawan orang ini. Tetapi bisa dibilang bocah satu ini cukup kuat ya. Sehingga pertarungan besar pun bakal terjadi. Suyang mencoba membebaskan orang-orang yang terperangkap di dalam guci tersebut. Mantap, ini bakalan seru. Kita tunggu lagi di part 98 ya guys. Lian Qishuanian episode 100-nya. Di hari biasa, hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.